Setelah meluncurkan Paragon Golden Body, semua serangan dari level manapun sama sekali tidak efektif. Kekuatan internal berlipat ganda. Durasi 3 detik. Untuk setiap 10 peringkat kekuatan roh, waktu peningkatan kekuatan dan tak terkalahkan akan meningkat 1 detik. 3 detik akan terasa sangat singkat, tetapi sangat sering itu cukup untuk mengendalikan momen penting. Namun, kemampuan roh keempat ini menukar waktu dengan efek yang hebat. Tidak peduli serangan apa yang dihadapinya, itu tidak akan terkalahkan selama 3 detik. Ini memberi Xiao Wu cukup waktu untuk mendekat. Rambut panjang melilit leher lawannya, Xiao Wu sudah mengelak di belakang Dai Weishi. Kedua telapak tangan Dai Weishi menyerang balik di detik terakhir Paragon Golden Body. Serangan balik yang intens membuat telapak tangannya mati rasa. Tang San sudah lama memberitahu Xiao Wu bahwa dia tidak suka melihatnya menggunakan tubuhnya untuk memutarbalikkan lawan. Bagaimanapun juga dia adalah seorang gadis. Akibatnya, soft skill Xiao Wu sudah banyak berubah sekarang. Jalinan yang melingkari leher Dai Weishi tiba-tiba mengencang. Dan, setelah menghindar di belakang Dai Weishi, satu kakinya menopang di tanah, Xiao Wu meletakkan kakinya yang lain di pinggang Dai Weishi. Kemampuan roh pertama, pinggang busur, diluncurkan. Seluruh tubuh Xiao Wu bersiap sejenak dalam cincin cahaya keemasan itu, tepat sebelum meletus dengan kekuatan penuhnya. Efek dari Paragon Golden Body telah menggandakan kekuatannya, dan Boss Twice Bow menggandakannya sekali lagi. Kekuatan yang bisa diberikan oleh tubuhnya yang tampaknya ramping sekarang sudah cukup untuk menimbulkan teror. Bahkan Master Roh peringkat 60 masih akan merasa tidak mungkin untuk melawan ketika dikendalikan olehnya. Dai Weishi menembak seperti peluru artileri, membanting langsung ke rekan-rekannya. Dan pada saat ini, dengan auman harimau, Dai Mubai akhirnya bergerak. 3 gelombang cahaya harimau putih melesat keluar, dan di bawah amplifikasi transformasi Fajra Harimau Putih, itu secara paksa menghalangi beberapa Master Roh Akademi Bintang Luo lainnya untuk melepaskan kemampuan roh mereka. Namun, anehnya, sejak awal pertandingan, 7 Iblis Rek tidak pernah menunjukkan niat untuk menyerang. Pagoda Ubin 9 Harta Karun tiba-tiba menambahkan aliran cahaya lain, peningkatan kekuatan serangan, sama sekali 2 aliran cahaya mengembun di Juzhu King. Dengan suara yang sangat besar, Juzhu Yun terkejut terbang oleh cakar kucing serangan Juzhu King yang langsung meningkat. Saat ini wajahnya sudah menjadi sangat tidak sedap dipandang. Dia tidak kalah dari Juzhu King, melainkan kombinasi Juzhu King dan Ning Rongrong. 7 Iblis Rek selalu menjadi satu, dan saat ini, kedua saudara perempuan ini sama-sama memiliki bekas luka dan memar yang sama. 7 Kerusuhan Iblis. Teriakan dengan suara mantap datang dari Tang San. Setelah terus-menerus menyimpan kekuatan, dia akhirnya pindah. Kaki kiri mengambil langkah ke depan, tinju kanan yang tersimpan penuh dengan cahaya biru tua itu menghantam lantai dengan suara gemuruh yang keras. Pada saat yang sama, di belakang Tang San, Oscar mengeluarkan 4 sosis merah muda yang merangsang dari tangannya, masing-masing mencapai tangan Dai Mubai, Juzhu King, Xiao Wu, dan Ma Hongjun. Dia secara alami tidak pernah berhenti membuat sosis sementara Tang San menyimpan daya. Cahaya redup berkedip, wajah Tang San mengungkapkan ekspresi tirani. Sinar cahaya biru tua meledak dari tinjunya dalam sekejap. Dilempar oleh Xiao Wu, Dai Weishi sama sekali tidak dapat mengendalikan tubuhnya, dan 3 temannya harus bergandengan tangan untuk menangkapnya. Tetapi pada saat ini, waktu terasa melambat setengahnya. Hong, Ci, seiring dengan suara aneh, lingkaran cahaya kabur biru tua diam-diam menyebar dengan tim Star Luo Academy di tengahnya. Saat cahaya biru kabur telah menyebar hingga batasnya, tiba-tiba, helaian rumput perak biru yang tak terhitung jumlahnya menerobos tanah dan melonjak dalam jangkauan cahaya kabur itu, benar-benar mendorong semua anggota tim Akademi Star Luo ke udara. Sebelum momen kritis ini, anggota tim Star Luo hanya punya waktu untuk melepaskan kemampuan roh pelindung mereka. Saat ini, dari 7, hanya Juzhu Yun yang sedikit terpisah dari tim, 6 lainnya praktis semua bersama-sama. Pertahanan melindungi mereka, tetapi, rumput perak biru yang menikam mereka ke udara tampaknya memiliki efek menakjubkan yang aneh. 7 anggota tim Akademi Bintang Luo semuanya tenggelam dalam periode pusing yang singkat. Thousand Hands Asura Tang San, kemampuan roh keempat, kemampuan varian penjara perak biru, dorongan perak biru, diluncurkan. Ini adalah hasil dari penelitian terfokus Tang San. Ketika penjara perak biru digunakan dalam pertempuran langsung, rumput perak biru tiba-tiba meletus dari tanah, menjebak lawan di dalam sangkar. Karena seperti ini, apa efeknya jika seluruh kekuatan rohnya dilepaskan sepenuhnya pada rumput perak biru yang meledak dari tanah? Ini membuat rumput perak biru dari penjara perak biru sangat keras. Jika lawannya agak lemah,
dia akan langsung ditembus. Itu juga tidak mungkin bagi lawan yang lebih kuat untuk lolos dari serangan area semacam ini. Melalui eksperimen, Tang San menemukan bahwa ketika kekuatan rohnya dipadatkan ke tingkat tertentu, Blue Silver Thrust dapat menyebabkan efek menakjubkan yang singkat. Durasi efek ini tergantung pada kekuatan lawan. Namun, bahkan lawan yang lebih kuat masih akan tercengang setidaknya selama 1 detik. Penemuan ini membuat Tang San mengeluarkan banyak upaya untuk mempelajari kemampuan roh ini. Lagi pula, itu adalah kemampuan cincin roh 10.000 tahun. Bagaimana bisa begitu sederhana? Penjara perak biru itu sendiri memiliki efek stun, tetapi membutuhkan lawan untuk membuka kurungan agar dapat berlaku. Meski begitu, efeknya sangat samar. Ketika penjara perak biru dalam jumlah besar meletus dengan padat, efek stun menutupi, segera menjadi jelas. Saat ini, penelitian Tang San tentang kemampuan roh ini masih belum sepenuhnya matang, tetapi dia masih memiliki kepastian untuk menahan lawan-lawannya. Untuk memperkuat efek kemampuan roh, Tang San sejak awal telah menggunakan amplifikasi kekuatan roh Ning Rongrong dan peningkatan atribut dari sosis merah muda Oscar yang merangsang. Seperti ini, efek Blue Silver Thrust miliknya mencapai level maksimum saat pertama kali digunakan di medan perang. Bahkan lawan seperti Dai Weishi dengan kekuatan roh yang jauh lebih tinggi darinya, akan terpanas selama lebih dari 3 detik sekarang. Terlebih lagi, meskipun semua lawan telah memblokir serangan Blue Silver Thrust, mereka masih terluka. Seven Devil Riot telah dimulai saat Tang San mengayunkan tinjunya. Bat Hing Fire Phoenix, Phoenix Ascension, 2 kemampuan roh yang hebat secara bersamaan muncul dari Ma Hongjun. Ini adalah momennya untuk bersinar. Tubuh gemuk itu ditutupi dengan api dan membubung, meninggalkan jejak cahaya yang terdistorsi. Blue Silver Thrust menghilang saat Ma Hongjun hendak mendarat, dan tempat yang dipilih Ma Hongjun sempurna, tepat di tengah tempat 6 orang Dai Weishi berkumpul. Kemampuan roh keempat Evil Fire Phoenix, Phoenix Cry Sky Strike, diluncurkan. Dengan suara ledakan yang terdistorsi, efek mengerikan dari kemampuan menahan lanjutan meletus. Sangat sulit untuk menerapkan kemampuan menahan diri, karena jarak kecil yang membutuhkan kedekatan, secara umum, sangat mudah bagi lawan untuk menghindar. Tetapi ketika benar-benar terkena, durasi efek penahanan lanjutan akan jauh lebih lama daripada pengekangan awal. Melepaskan bagian pertama dari Phoenix Cry Sky Strike membuat Dai Weishi yang hampir sadar dan yang lainnya langsung tenggelam lebih dalam kepusing. Segera setelah itu, tanah dan udara meletus secara bersamaan. Hujan meteor White Tiger turun dari langit, bagian kedua Phoenix Cry Sky Strike melonjak dari tanah. 2 kemampuan roh keempat yang hebat secara bersamaan menyelimuti 6 dalam jangkauan serangan mereka. Lampu hijau kuning menyebar dari telapak tangan Tang San. Karena dukungan amplifikasi kekuatan roh Ning Rongrong, bahkan setelah konsumsi kekuatan roh yang sangat besar dari Blue Silver Thrust, dia masih memiliki cadangan yang melimpah. Pengekangan lanjutan Ma Hongjun mencakup semua kecuali 1 orang, dan orang ini secara alami pergi ke Tang San. Spiderweb Restrain memutar tubuh Zhu Zuyun sesaat sebelum dia pulih dari setrum, pada dasarnya meninggalkannya tanpa kesempatan untuk menyelamatkan rekan-rekannya. Dalam gemuruh ledakan yang luar biasa, jeritan menyedihkan bergema dari lokasi yang diledakkan oleh White Tiger Meteor Shower dan Phoenix Cry Sky Strike secara bersamaan. Dalam hal kekuatan ledakan, apa yang bisa lebih kuat dari serangan gabungan Phoenix dan Macan Putih? Namun, semua ini masih belum berakhir. Macan Putih melompat, berkelap-kelip dengan cahaya keemasan, menyatu dengan luak yang samar-samar hitam di udara. Macan Putih neraka yang sangat besar sekali lagi muncul di depan semua orang, dan saat ini, 2 lainnya yang mampu menggunakan kemampuan fusi roh yang sama terjebak dalam batasan yang berbeda. Rasa sakit yang hebat membuat Dai Weishi sadar dari pusing, tetapi dia menemukan dengan sangat terkejut bahwa transformasi Fajra Macan Putihnya telah menghabiskan tingkat kekuatan rohnya yang menakutkan, dan 2 rekan di sampingnya telah kehilangan kesadaran. Berturut-turut meletuskan beberapa kemampuan roh utama telah sepenuhnya mengalahkan kekuatan roh Dai Mubai, tetapi dia dan Zhu Zuqing masih bertekad untuk menggunakan Macan Putih Neraka. Pada saat terakhir ini, potensi penuhnya dan Zhu Zuqing meletus sepenuhnya. Emosi yang ditekan selama beberapa tahun akhirnya dilepaskan. Hell White Tiger yang sangat besar maju dengan langkah yang mendominasi dunia, menjadi gelombang cahaya yang mengalir dan sangat besar di udara. Grandmaster juga telah mendengar cerita Dai Mubai dan Zhu Zuqing. Sebelum naik, dia telah memberi Shrek Seven Devils beberapa petunjuk sederhana. Grandmaster dari 1 generasi, Yu Xiaogang tidak hanya meneliti roh, tetapi masih seorang Grandmaster dalam taktik Spirit Master. Dia melihat kelemahan terbesar lawan dengan pandangan sekilas. Meremehkan musuh. Setidaknya, untuk tim yang maju dari Star Luo Empire,
Tampaknya alasan Akademi Shrek bisa maju ke babak ketiga sebagian besar terkait dengan keberuntungan mereka dengan undian. Dari deskripsi Dai Mubai dan Ju Zhuqing, dia langsung menilai bahwa akan lebih mudah bagi Dai Weishi dan Ju Zhuyun untuk memiliki sikap meremehkan musuh. Hanya karena inilah Grandmaster menyuruh Tang San untuk keluar semua, tidak menunjukkan seperempat. Arahannya ke Shrek Seven Devils adalah untuk meledak seketika, menghancurkan musuh. Arahan Grandmaster secara alami memiliki tujuan. Jika mereka membiarkan lawan benar-benar melepaskan kekuatan mereka, maka bahkan jika 7 iblis Shrek bisa mendapatkan kemenangan pamungkas dalam pertandingan, itu akan menjadi salah satu pirhik. Setidaknya kemampuan fusi roh dari kekuatan roh tinggi Master Roh Dai Weishi dan Ju Zhuyun dapat menimbulkan banyak korban pada 7 iblis Shrek. Sambil meremehkan musuh mereka, lawan tentu tidak akan mengungkapkan semua kemenangan mereka sejak awal, tetapi 7 iblis Shrek melakukannya. Dari kemampuan roh keempat Tang San yang diperkuat Blue Silver Trust, hingga pembantaian kembar oleh Ma Hongjun dan Dai Mubai, dan sekali lagi hingga serangan terakhir Hell White Tiger ini. 7 iblis Shrek tidak diragukan lagi mengungkapkan puncak kekuatan mereka. Dengan efek penguatan simultan Oscar dan Ning Rongrong pada rekan-rekan mereka, kekuatan ledakan pada saat ini membuat seluruh penonton berubah warna. Hong. Tanpa ketegangan sedikit pun, 6 anggota yang sudah terluka parah secara bersamaan terbang keluar dari ring dari serangan kuat macan putih neraka. Harimau neraka putih mengubah lingkaran yang indah di udara. Cakar terakhir menyerang Dai Weishi dengan keras. Suara patah tulang bahu Dai Weishi menyebar dengan jelas ke seluruh penonton. Bahkan sebelum dia sempat berteriak dalam kesengsaraan, dia sudah tidak sadarkan diri di udara. Ini masih menahan Dai Mubai. Jika tidak, cakar yang satu ini akan mengenai dadanya, merenggut nyawanya. Tidak peduli apa yang dikatakan, lawannya tetaplah kakak laki-lakinya. Pihak lain mungkin tidak mengenali kasih sayang ini, tetapi Dai Mubai harus mengakui hubungan darah dalam hati. Macan putih neraka yang sangat besar berubah menjadi 2 sekali lagi. Karena kekuatan rohnya yang berlebihan, Dai Mubai langsung jatuh lemas ke pelukan Ju Zhuqing. Pertemuan singkat ini tidak boleh diremehkan. Dalam waktu singkat ini, kedua belah pihak telah kehabisan kekuatan roh yang menakutkan, terutama 7 iblis Shrek, yang telah habis-habisan tanpa menyimpan apapun, memberi mereka kesempatan ini. Dengan suara robekan, Ju Zhuyun akhirnya melepaskan pengekangan jaring laba-laba Tang San dengan mengandalkan cakar kucingnya yang tajam, tetapi dia sudah benar-benar tercengang. Tidak peduli kondisi Shrek Seven Devil saat ini, masih ada 7 dari mereka yang berdiri di atas ring sekarang. Dan dari seluruh tim Star Luo Imperial Academy, hanya dia yang tersisa. Tatapan sedingin es Ju Zhuqing mengamati kakak perempuannya. Xiao Wu, Ma Hongjun, dan Tang San perlahan melangkah. Mereka semua makan satu sosis pemulihan Oscar masing-masing. Dan di belakang mereka masih ada cahaya kabur Ning Rongrong yang menuangkan semua kekuatannya ke dalam penguatan kekuatan roh. 3 lawan 1, itu bukan kontes. Terutama di depan kemampuan kontrol Tang San yang tangguh. Namun, Ju Zhuyun tidak mengundurkan diri. Bahkan sekarang, di dalam hatinya, dia masih berteriak bahwa itu tidak mungkin. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan kalah dari adik perempuannya yang masih belum berusia 15 tahun. Apalagi kalah begitu mengenaskan. Bagaimana dia bisa pasrah? Bagaimana dia bisa mau menyerah? Dengan peluit tajam, membawa suasana sedih, dia menyerang ketiganya dengan ganas. Pada saat ini, dia masih meninggalkan serangkaian gambar hantu. Namun, serangan ke depannya belum mencapai 5 meter sebelum dia berhenti. Blue Silver Grass diam-diam muncul dari tubuhnya, biji Blue Silver Grass telah jatuh padanya sedini Blue Silver Trust. 1000 tangan Asura Tang San, kemampuan roh kedua, parasit. Momentum ke depan yang sangat besar mengubah tubuh Ju Zhuyun menjadi labu botol yang bergulir. Jika bukan karena suasana hatinya yang mengalami agitasi yang begitu besar, mungkin dia masih tidak akan memotong sosok yang begitu menyedihkan sekarang. Tetapi, saat ini hatinya dalam kekacauan. Siluet yang berkedip-kedip diam-diam muncul di sisinya. Racun yang melumpuhkan dan merusak di Blue Silver Grass sudah mulai menyerang tubuhnya. Xiao Wu langsung membungkuk, dan hanya dalam beberapa saat, busur pinggangnya menunjukkan efeknya, melemparkan sosok Ju Zhuyun yang gelisah ke udara. Tatapan Tang San beralih ke Ju Zhuqing, mengungkapkan sedikit pertanyaan. Dia bertanya kepada Ju Zhuqing bagaimana menghadapi kakak perempuannya ini. Pada saat ini, Ju Zhuyun sudah diikat untuk disembelih. Tang San tidak akan ragu bahkan jika Ju Zhuqing ingin membunuhnya. Tidak ada yang lebih penting dari persahabatan mereka Shrek Seven Devils. Diam-diam menghela nafas, Ju Zhuqing masih menggelengkan kepalanya.
Menggantung kepalanya dan menarik Dai Mubai ke dalam pelukannya, dua tetesan air mata yang berkilau dan tembus pandang tanpa sadar mengalir dari sudut matanya. Kemenangan telah datang begitu cepat setelah bertahun-tahun berharap dan berharap, bahkan dia sendiri tidak tahu apakah harus mengungkapkan kebahagiaan atau kesedihan saat ini. Tidak peduli apa yang dikatakan, bagaimanapun juga itu adalah kakak perempuannya. Tang San tanpa daya menggelengkan kepalanya, menunjuk ke Xiao Wu. Xiao Wu melonjak, kakinya terjerat di sekitar kaki Zhu Zuyun, pinggang busur diluncurkan sekali lagi, langsung melemparkan tubuhnya keluar batas. Pertandingan berakhir dengan keheningan mutlak. 7 iblis Rex semua berdiri di atas panggung, perlahan berkumpul bersama. Bahkan Dai Mubai yang bingung didukung oleh Zhu Zuqing untuk tetap lurus ke belakang. Ya, mereka telah menang, mereka telah memperoleh kemenangan sejati. Mereka telah menggunakan satu kemenangan penuh untuk menyatakan kedatangan raja. Tanpa satu orang menderita luka serius, tim Shrek telah menendang keluar salah satu dari 3 benih besar, Akademi Master Roh tingkat lanjut Kekaisaran Bintang Luo. Saat wasit mengumumkan kemenangan, area istirahat Akademi Shrek sudah bersorak. Bahkan wajah Grandmaster menunjukkan senyum puas. Bahkan taktik terbaik pun harus diterapkan oleh orang-orang. Tanpa anak-anak yang luar biasa ini, bagaimana taktiknya bisa ditampilkan dengan begitu sempurna? Berjalan dari panggung, Dai Mubai segera ditangkap oleh Flender, cincin penyembuhan Jiangju menyebar, membantu semua orang memulihkan kekuatan mereka dan mengobati luka mereka. Oscar membuat sosis pemulihan besar dengan senyum lebar di seluruh wajahnya. Kekuatan leluhur roh yang lengkap sekarang menarik tatapan semua pejuang. Bahkan Uskup Spirit Hall tidak terkecuali. Sekelompok orang yang berjalan melewati sisi Akademi Shrek tiba-tiba berhenti. Tang San merasakan tatapan padanya, dan mengangkat kepalanya untuk melihat. Kelompok ini tepatnya adalah tim unggulan perwakilan dari Heavendo Empire, tim Heavendo Imperial Academy, dan yang memandangnya adalah kapten tim, dengan Blue Lightning Tiran Dragon Spirit, Yu Tianheng. Aku tidak menyangka kamu sudah menjadi begitu kuat. Saya benar-benar tercengang. Yu Tianheng memperhatikan Tang San dengan tatapan membara. Tang San tersenyum dengan tenang, berkata, kamu juga cukup bagus. Sepertinya kalian semua telah membuat kemajuan besar. Yu Tianheng menghela nafas, awalnya saya berencana untuk bertarung dengan Anda di turnamen ini, tetapi sekarang sepertinya kami tidak akan memiliki kesempatan. Hanya, ingatlah untuk membalaskan dendam kami. Sepertinya saya bahwa jika ada tim yang dapat mengancam tim Akademi Aula Roh, maka itu bukan kami atau Akademi Kekaisaran Star Luo, melainkan Anda. Saksikan pertandingan kami selanjutnya dengan seksama. Bahkan jika kita kalah, kita masih akan membuat mereka mengungkapkan kekuatan mereka sebanyak mungkin. Tang San tampak agak terganggu. Dalam kesannya, Yu Tianheng adalah orang yang tidak akan pernah mengakui kekalahan. Pada saat yang sama dia juga melihat bahwa kekuatan tim Heavendo Imperial Academy sedikit kurang dibandingkan dengan tim Star Luo Imperial Academy dari sebelumnya, hanya 5 atau lebih dari mereka yang benar-benar mencapai peringkat ke-40. Benar-benar tertekan dalam kekuatan, membuat Yu Tianheng kehilangan kepercayaan diri. Konfrontasi berikutnya antara dua benih besar sebenarnya sudah tanpa ketegangan. Spirit Hall, apakah mereka benar-benar tangguh? Cahaya cemerlang tiba-tiba melintas dari mata Tang San. Yu Tianheng, jangan biarkan aku memandang rendah dirimu. Tanpa mencoba, bagaimana Anda tahu itu tidak mungkin? Sebagai kapten, jika Anda kehilangan kepercayaan diri Anda, maka, dalam hidup ini, Anda tidak akan pernah cocok untuk menjadi lawan saya. Apa katamu? Di samping, kemarahan Tuan Roh Ular Fosfor Giok Dugu yang mencapai langit, tetapi dia dihentikan oleh Yu Tianheng. Api samar mulai menyebar di mata Yu Tianheng, dia benar-benar terbakar dari kata-kata Tang San. Menatap Tang San, dia mengangkat tangan kanannya dan mengayunkannya dengan paksa. Tunggu dan lihat. Aku akan membiarkan mereka belajar tentang masalah. Pertandingan yang paling menarik perhatian akhirnya dimulai. Sebagai 2 dari 3 tim unggulan yang hebat, ketika tim Heavendo Imperial Academy dan tim Spirit Hall Academy naik ke atas panggung, seluruh penonton menjadi tenang. Pertandingan sebelumnya sudah terlalu mengejutkan mereka, dan pertarungan berikutnya seharusnya lebih luar biasa. Dalam pertandingan babak kedua, 7 anggota yang dikirim tim Akademi Aula Roh tidak memiliki 3 orang yang telah memperoleh medali rekor ungu, dan mereka masih menang dengan mudah. Tapi menghadapi tim Heavendo Imperial Academy jelas berbeda. Di antara tim Akademi Aula Roh juga ada 3 wajah baru. Ketiganya tanpa tergesa-gesa berjalan terjauh di depan tim Akademi Aula Roh. Meskipun penampilan mereka akan tampak sangat umum, dan suasana hati mereka juga sangat tenang,
perasaan yang mereka berikan kepada orang-orang seperti tiga serigala yang siap untuk melompat. Ketiganya mengalir dengan sikap dan kepercayaan diri yang mengesankan. Tang San melihat bahwa hanya mengalami kemenangan yang tak terhitung jumlahnya, mengalahkan lawan yang tak terhitung jumlahnya, akan menanamkan keunggulan mental semacam ini. Seragam tim Akademi Aula Roh berwarna putih, putih bersih di seluruh bagiannya, dibordir dengan 6 desain simbol Aula Roh. 3 orang yang berjalan di depan semuanya mengenakan lencana berbentuk buku ungu di sisi kiri dada mereka. Itu adalah lambang kehormatan mereka. Yang berjalan paling jauh di depan adalah seorang pria, tingginya kira-kira lebih dari 1,90 m, rambut hitam pendek rapi berdiri tegak seperti jarum baja, ekspresinya sangat tenang, seluruh tubuhnya tampak meledak dengan keyakinan tak berwujud. Tangan ramping dan kuat tergantung di sisinya, menyaksikan Blue Lightning Tiran Dragon Spirit Master Yu Tianheng di seberangnya dengan tatapan acuh tak acuh. Dibandingkan dengan dia, suasana hati Yu Tianheng jelas agak bersemangat. Diprovokasi oleh kata-kata Tang San, sekarang suasana hati Yu Tianheng sudah benar-benar gelisah. Di kedua sisi pria berambut pendek itu ada satu pria dan satu wanita. Pria itu memiliki rambut panjang berwarna merah menyala, menutupi bahu dan punggungnya. Bahkan matanya merah tua. Dia sama polosnya, tapi sama seperti pemuda berambut pendek sebelumnya, dia memancarkan temperamen tak berwujud itu. Satu-satunya wanita di antara mereka memiliki rambut hitam panjang, penampilannya agak menyerupai pria terjauh di depan. Ekspresi ketiganya seperti dilemparkan dari cetakan yang sama. Gadis ini tidak terlalu cantik pada pandangan pertama, tetapi dari seseorang yang diamati dengan cermat, seseorang dapat merasakan semacam pesona aneh darinya. Suara yang akrab terdengar di sebelah telinga Tang San, perhatikan ketiganya dengan hati-hati. Tang San menoleh untuk melihat. Pada titik tertentu, Du Gubo sudah tiba di sisinya. Du Gubo juga dengan penuh perhatian menatap ketiganya. Saat ini, 4 anggota tim lain yang berjalan di belakang mereka telah benar-benar berubah menjadi alat peraga. Tapi keempatnya jelas masih memiliki kekuatan di atas peringkat ke-40. Ketiganya diakui oleh Spirit Hall sebagai 3 jenius dari generasi emas. Pemuda berambut hitam terjauh di depan disebut Xie Yu, sistem serangan kekuatan peringkat 52 Raja Roh Pertempuran, rohnya adalah pedang bulan, seorang guru roh alat. Pria berambut merah di belakangnya disebut Yan, sistem serangan kekuatan atribut api peringkat 52 Raja Roh Pertempuran, rohnya adalah Flamelord. Wanita di sisi lain Xie Yu adalah adik perempuannya, bernama Huliena, 50 peringkat pertama sistem kontrol Battle Spirit King, rohnya adalah Fox. Xie Yu dan Huliena mengikuti nama orang tua masing-masing dan mewarisi roh orang tua masing-masing. Di antara ketiganya, selain memperhatikan 2 sistem serangan kekuatan Battle Spirit Kings, Anda juga harus memberi perhatian khusus pada Huliena itu. Huliena memiliki kemampuan menawan yang sangat kuat, dan semua kemampuan rohnya sangat bergantung pada pesona. Mendengarkan Du Gubo, Tang San mengangguk tanpa suara, merekam setiap kata yang Du Gubo katakan di dalam hatinya. Grandmaster juga diam-diam mendengarkan ke samping, tetapi tatapannya sudah melayang di belakang panggung, ke istana Paus Agung yang tinggi itu. Bibi dong, apakah ini subjek yang kamu berikan padaku? Dengan pernyataan wasit, pertandingan dimulai. Meskipun semangat juang Yu Tianheng dibangkitkan oleh Tang San, saat dia melihat semangat pihak lain dilepaskan secara komprehensif, dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak lamban. Dari trio Xie Yu yang berdiri paling jauh di depan, masing-masing memiliki 2 cincin roh kuning, 2 ungu, dan 1 hitam, 5 berkedip. Apalagi itu adalah konfigurasi cincin roh puncak. Ketiganya memadatkan tekanan hebat mereka membuat agresivitas Yu Tianheng segera melemah. Yang pertama bergerak dari tim Akademi Aula Roh bukanlah Kapten Xie Yu yang terjauh di depan, melainkan adik perempuannya, Huliena. Dengan langkah ringan, Huliena sepertinya hanya berbelok sebelum dia berdiri paling jauh di depan. Senyum tipis muncul di wajahnya. Dia tampak menjadi cantik seiring dengan melepaskan semangatnya, dan terlebih lagi ekor lebat besar muncul di belakangnya. Sinar cahaya merah samar muncul dari tubuhnya, menatap Yu Tianheng dengan cahaya lembut berkedip di matanya, yang baru saja bersiap untuk melepaskan kemampuan rohnya. Yu Tianheng terhenti sekali lagi. Tapi pengalaman tempurnya berlimpah, dan dia buru-buru berteriak, "Jangan menatap matanya. Tidak menatap mataku tidak akan melakukan apa?" Yang lain memanggil saya rubah surgawi. Suara Huliena terdengar agak kasar, tetapi suara kasar itu membawa semacam pesona khusus. Sejak dia melangkah keluar dan menggunakan ekspresi itu, sampai kata-kata ini, tidak satupun dari tim Heaven Do Imperial Academy yang benar-benar bergerak. Adegan aneh telah muncul. 5 cincin roh Huliena berkedip sangat berirama,
Pertama cincin roh hitam itu, lalu diikuti oleh cincin roh keempat, ketiga, kedua, langsung sampai akhirnya cincin roh kuning pertama itu. Saat setiap cincin roh berfluktuasi, lampu merah di sekujur tubuhnya menjadi lebih kaya, dan Xieyu di belakangnya juga bergerak. Bilah bulan Xieyu bukan satu bilah, tetapi dua. Dua bilah, sekujur darah merah, melengkung seperti setengah bulan, satu bilah bulan dipegang di masing-masing tangan. Seiring dengan tubuhnya yang bergerak sekarang, kedua lengannya terbuka, dan dia tiba-tiba tubuhnya menyentuh punggung adik perempuannya. Layar lampu merah tiba-tiba muncul, menyebar. Begitu Xieyu dan Hulena bertabrakan, lampu merah itu tiba-tiba membungkus mereka berdua. Pada saat yang sama, lampu merah itu juga meledak dalam sekejap, menyebar seperti bola cahaya, menutupi hampir setengah panggung. Tentu saja itu juga menyelimuti 7 lawan di dalamnya. Kemampuan fusi roh? Tangsan praktis berseru. 5 anggota tim Akademi Aula Roh lainnya, termasuk Yan, tampaknya tidak berencana untuk melakukan apapun. Yan bahkan mundur beberapa langkah, berdiri bersama dengan anggota tim lainnya. Lampu merah berkedip, dan awalnya 2 orang telah berubah menjadi 1. Seseorang dengan rambut panjang mengambang ringan, dan jenis kelamin yang tampaknya tidak dapat dibedakan. Rambut menjadi merah, siluet ini terbentuk dari Xieyu dan Hulena menari dengan tenang. 2 bilah bulan memiliki ukuran 2 kali lipat, dipotong dengan kemegahan seperti pelangi yang mengalir. Memang, ini adalah kemampuan fusi roh mereka, Charm Demon. Kemampuan pesona setan ini berbeda dari harimau putih neraka Dai Mubai dan Juzhu King. Hell White Tiger berspesialisasi dalam serangan, dan Charm Demon ini berspesialisasi dalam kontrol. Dalam jangkauan kendali mantra iblis, indera semua orang berkurang 50%, kekuatan roh ditekan 50%, dan semua tindakan melambat 50%. Bagi Yu Tianheng dan yang lainnya, dalam cahaya merah yang intens itu, menjadi sangat sulit bahkan untuk melihat lawan mereka. Lampu merah tiba-tiba tumbuh lebih kuat, fluktuasi energi yang luar biasa mekar sesaat. Pada dasarnya sudah tidak mungkin untuk melihat situasi di dalam dari luar. Dentuman teredam datang tak henti-hentinya dari balik penghalang merah yang mengisolasi. Sosok demi sosok terlempar keluar dari dalam. Darah merah meledak bersama dengan siluet yang terlempar keluar. Di sebelah Tangsan, ekspresi Dugubo sudah menjadi sangat tidak sedap dipandang. Mereka tidak ingin lawan mereka melihat kekuatan mereka dengan jelas. Meskipun mereka menggunakan kemampuan fusi roh, mereka hanya memamerkannya di depanmu. Segera, 5 dari 7 anggota tim Heaven Do Imperial Academy telah diusir. Hanya desis tajam Yu Tianheng dan Du Guyan yang datang dari penghalang lampu merah itu. Seiring dengan desisan tajam, suara jahat baik pria maupun wanita bergema di dalam penghalang merah, racun, di wilayah kami, sama tidak efektifnya. Du Guyan, racunmu masih belum cukup untuk mempengaruhiku. Meninggalkan. Du Guyan terbang dengan suara ledakan seperti petir. Dia tidak memiliki bekas luka atau memar, tetapi darah sudah menyembur keluar dengan liar. Ledakan itu langsung melemparkannya dari panggung. Seiring dengan suara ledakan terakhir, layar lampu merah akhirnya mundur, dan sosok seperti hermafrodit itu kembali menjadi 2 orang. Yu Tianheng berdiri di seberang mereka, dan kedua lengan berbentuk naga itu terus-menerus bergetar. Karena pertimbangan untuk klan Anda, kami akan mengampuni hidup Anda. Suara samar Xieyu melayang keluar. Pisau bulan di tangannya berayun ringan, dan seolah-olah tubuhnya ditarik oleh seutas tali. Sosok gagah berani Yu Tianheng dengan keras jatuh ke tanah. Sisik naga di lengannya tersebar ke segala arah, darah memercik. Perlahan mengangkat Moon Blades-nya, tatapan Xieyu melayang ke sisi tim Akademi Shrek, seolah memprovokasi mereka. Tangsan hampir tidak takut bertemu lawan. Pupil matanya berkontraksi, sinar cahaya keemasan ungu melesat keluar. Mata Xieyu mengungkapkan kelinglungan singkat, tubuhnya bergoyang ringan sekali. Pancaran emas ungu di mata Tangsan hanya 1 kilatan. Sueyu bereaksi dengan sangat cepat, cahaya dingin yang ketat melintas di matanya, dia mengangkat tangan kanannya dan membuat gerakan memotong di tenggorokannya, mengeluarkan gerakan pembantaian. Jika kemenangan sulit Akademi Shrek atas Akademi Star Luo telah mengejutkan orang, maka kekuatan utama tim Akademi Aula Roh yang muncul memberi orang kesan superioritas yang luar biasa. Menghadapi tim unggulan lain, mereka sebenarnya hanya membutuhkan 2 orang, mengalahkan lawannya dengan mengandalkan 1 kemampuan Spirit Fusion. Kesenjangan kekuatan macam apa ini? Tidak ada yang akan meragukan kekuatan mereka lagi, dan bahkan lebih sedikit lagi yang akan merenungkannya. Banyak orang memiliki ekspresi beku. Pada saat ini, selain Akademi Shrek,
Tidak ada tim lain yang memiliki harapan untuk menang. Dua pertempuran utama memberi orang kesan yang sama sekali berbeda. Tampilan Akademi Shrek memang menarik perhatian, tetapi dengan Spirit Hall mengungkapkan ketiga Raja Roh itu, tidak ada yang optimis tentang mereka lagi. Tapi, 7 Iblis Shrek tidak peduli. Mereka peduli dengan kemenangan hari ini. Pertempuran ini milik Dai Mubai dan Juzhu King, dan juga milik mereka semua. Ketika mereka kembali ke tempat tinggal mereka, Dai Mubai sudah bangun. Dia dan Juzhu King sangat bersemangat sehingga mereka tidak bisa tenang sampai malam tiba. Putaran ketiga pertandingan telah berakhir, dan di seluruh turnamen hanya tersisa 6 tim. 2 dari tim unggulan secara tak terduga tersingkir dalam pertandingan hari ini, hanya menyisakan tim Akademi Spirit Hall. Tidak perlu diragukan lagi, di antara 6 tim yang tersisa, kekuatan tim Akademi Aula Roh dihitung sebagai nomor 1. Mengikuti di belakang, adalah tim Akademi Shrek dan tim Akademi Godwin. Meskipun 3 tim lainnya juga telah menembuskan 6 besar, mereka tidak lebih dari foil. Pengundian lot besok akan sangat merepotkan. Tidak ada yang ingin menjadi yang pertama menghadapi tim Akademi Aula Roh, itu berarti berlari ke dinding.